Oke sahabat penggiat pertanian Kalbar. Nah hari ini kita bersama Bang Budi dan Pak Sudiarto nih petani. Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan SL Genta Organik yang ada di Singkawang Timur di tahun 2023 sampai hari ini kita monitoring dan masih berjalan nih. Terus petani sini pakai organik ya Pak ya? Ya, Smart Organik ini salah satu contoh aplikasinya nih. Mungkin Bang Budi bisa dijelaskan sedikit Bang Budi. Ini pupuk yang kita namakan pupuk tangkas yang dari bahan kue kambing dan batang pisang. Habis itu ditambah daun belaka dan cincang. Kita lakukan pemeraman ya, penyimpanan selama 2 minggu. Lalu kita bisa lakukan aplikasi pupuk tangkas. Ini udah memang dirasakan sendiri nih petani. Udah terapkan Bang Budi. Udah. Ya, paling tidak mengurangi penggunaan pupuk kimia. Oke, jelasnya langsung kita sini Senior Pertanian dari Provinsi, Pertanian dari Kota Singkawang dan Petani. Langsung kita coba aplikasikan di lahan hari ini. Yuk, lanjut. Ini tahu tuh ada sistem tabur tuh. Kakak Yuli dah. PPL. Artis Singkawang. Jadi coba kita nih Kak. Sistem apa? Tebar benih langsung. Ya belah, bela, ya bela. Kasih bela. Yang tua-tua sudah habis. Tangkap, memang mantap. Kita di mana nih Bu Tati? Nih, Hari ini Singkawang Timur nih di Desa Sangatani. kelurahan ya, kelurahan. Kelurahan Pacinta. Kelurahan Pacintan. Ini mau lihat-lihat monitoring kegiatan TSL yang lama nih. Ini kan ada kegiatan SL yang kita organik tuh. 23 ya betul. Nah kebetulan PPP-nya pun baru. Nah kita langsung memonitoring nih kelanjutannya gimana. Nah ini informasinya nih lahan percontohan BPP. Nah kita ngeliat nih ada semayan kayaknya lucu nih Kak. Kak Yuli kan namanya nih ya. Nah kayaknya nggak lucu nih berbodi nih kayaknya. Coba lah cerita nih ngapa jadi gini nih. Jadi memang semangat kalau kita tanamannya agak amburadul sebenarnya kan. Iya, Inilah yang namanya tebar benih langsung. Jadi sistem tabela ya Pak Budi ya. Jadi kita coba bagaimana caranya sih. Kalau yang kita sekarang biasa dengar kan kalau kita semai sayuran pakai tabela langsung segala macam biasa. Kalau ini kita pakai metode tabela pada tanaman padi. Jadi mungkin nanti hasilnya kita lihat sambil jalan ya Bu ya. Ini dapat idenya nih dari mana nih Kak nih? Dari Pak Budi nih, langsung Pak Budi. Jadi idenya sebenarnya awalnya kami memang mau semai seperti biasa Pak Budi ya. Cuma kebetulan waktu itu kami nyemai semayan kami itu mati. Oh, gagal. Iya, gagal tadi ya, gagal. Jadi kami berpikir langsung bagaimana supaya kami tuh tetap nanam. Jadi muncullah ide tabela ini. Jadi karena waktu kan sudah mepet kok kita mau semai lagi waktunya sebagai ngejar yang lain, sedangkan yang lain kan tanamannya udah lumayan tinggi. Jadi muncullah ide kami tadi untuk
nanam sistem tabur benih langsung. Kondisi tanaman baru 30 hari. 30 hari. Nah, nih Pak Budi nih, biasa kan satu batang ini kan anakannya sekian, gitu Iya. kan? Ini karena numpuk-numpuk nih, kira-kira solusi yang numpuk dengan yang jarang nih gimana lah? Nah, ini memang ini kan kemarin kita masih tahap percobaan ya Bu ya. Sebenarnya ini cara peraburannya harus melambung itu agak ditabur ke atas, karena tadi kita sama-sama dengan kawan-kawan dulu praktek ya, ada yang jarang, ada yang enggak. Kalau kita tanam pakai cara konvensional, tanam biasa tuh kan ada jarak tanamnya. Iya, Dan ini kemarin kita nyaplak pun masih berot-berot. Yang penting hasilnya tidak berot. Iya. Itu dia. Lalu Bang Budi, kaitan tadi yang Bu Har tadi sampaikan, penerapan organiknya nih apa aja yang yang udah diaplikasikan Sementara di sini? kemarin kita udah sebelum penanaman, waktu pengolahan tanah sudah menggunakan pupuk tangkas yang kita bikin Pupuk sendiri. tangkas. Habis itu umur tanaman 2 minggu setelah ditabur, Tabur, ya. itu kan baru tinggi-tinggi itu kita lakukan penyemprotan menggunakan pupuk cair yang kita buat sendiri ya. Oh, pupuk cair dari- buat sendiri. Ya. Apa tuh, Bu Budi? Kita sekarang tidak ada yang beli-beli. Oh, enggak ada yang beli-beli. Bikin Oh, sendiri semua. Hemat. Karena kita ramah lingkungan ya Pak ya, jadi Ya. buat buat sendiri ya. buat sendiri. DSM 3. Mungkin tuh kawan-kawan penyuluh yang penasaran apa tuh boleh datang langsung kali ya Bu. Ya. Boleh. Wajib dikunjungi Wajib Singkawang. dikunjungi Singkawang, Singkawang tuh iya. pakai lengkap. Nih. Pak, boleh testimoni satu. Bapak tuh kan, Pak Marsuli itu kan menerapkan pertanian yang udah pro organik nih Pak. Ya. Istilahnya udah 80% lah ya Pak ya. Kemarin Pak, sudah pun Nah, punya. Bapak kan juga punya lahan sendiri. Menurut Bapak gimana Pak? Antara yang pro organik dengan orang yang menggunakan pupuk yang apa namanya? Sintetik. Mana itu? Karena saya tuh udah biasa pakai Iya. pupuk buatan. Iya, Pak. Ya, pupuk Ya tetap buatannya. masih terbiasa dengan pupuk Iya, iya. buatan. Itu kebiasaan nih Pak. Iya. Tapi kalau untuk kedepannya, untuk alam, untuk kesehatan manusia, tanggapan Bapak gimana Pak? Bagus yang mana Pak? Ada Yang- potensi enggak Iya. misalnya? Koni barangkali. Karena kalau sepengetahuan saya nih Pak, kalau yang namanya pupuk yang Kimia. arahnya ke pro organik itu tidak bisa dibuktikan produksinya itu dalam waktu dekat. Minimal dia 3 tahun sampai 5 tahun tuh baru nampak hasilnya. Kalau baru kita 1 kali, 2 kali menerapkan tuh untuk hasil saya rasa tuh syukur-syukur 50-50 sama gitu Pak. Tapi kalau untuk 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu tuh prospek untuk tanahnya, kesuburan tanah ini kan kalau kita mupuk ini kan tujuannya nyubur ke tanah nih Pak, biar haranya itu dimakan tanaman. Nah, dengan kondisi yang seperti saya sampaikan, menurut Bapak itu gimana untuk pro organik? gimana juga ya, saya nggak bisa nanggapin juga. Kalau memang zaman dulu sih memang orang tuh pakai tai sapi, tai kambing. Zaman dulu, cuma ada kelemahannya. Apa tuh, Pak? Kelemahannya banyak rumputnya. Oh, kalau gitu, Pak. Oh, kalau pakai tai sapi. Ya. Oh, karena zaman dulu enggak pakai fermentasi kali ya, Bang Bud ya. Nah, Jadi Dia langsung tabur. bibit rumput tuh langsung tumbuh yang di kotoran sapi. Kalau sekarang kan udah diolah nih, difermentasi. Dulu kan belum ada pengendalian rumput yang Iya. Oh, kalau zaman dulu tuh itu kelemahannya, Pak ya, kalau Iya. seperti itu. Bapak udah pernah nyoba belum, Pak? Penggunaan organik sedikit-sedikit di lahan Bapak? belum. Oh, belum ada pernah kemarin nyoba. yang pakai tai sapi kambing ada beli? Ada coba ada Itu sekali. waktu nyemai aja. Waktu nyemai. Iya. Nah, di Semayan tuh ada enggak Bapak lihat kayak perubahan waktu gunakan Ada sih urea ada. tambah tai kambing gitu? Cuma kalau tai kambing itu karena Nggak difermentasi. Lambat ya itu. lambat mau nyerap. terserapnya ya, Ya. betul ya kelemahan organik itu ya, Pak. Nah, bulat-bulat dia lah, Bu. Macam ini kan dari fermentasi nih tadi. Jadi mudah diserap tanah, Pak. Nah, saya pengen nggak nanya nih dengan Pak Budi nih. Pak Budi kemarin kan ikut pertemuan tuh yang kita yang pertanian pro organik tuh pertemuan itu. Nah, salah satu materi yang kita sampaikan waktu itu kan tentang biosaka nih. Ya, Nah, ini rencananya gimana kan nih? nanti siang kita melakukan penyemprotan. Pakai biosaka juga. Kepingin juga coba. Ya, kita akan coba. Keren. Ini berarti apa yang kami sampaikan, kami ajak pertemuan itu kan ada manfaat untuk kawan-kawan di lapangan ini. Dan Bu, kami sebenarnya ada nyampaikan juga di kelompok pajukan itu Pak Mul yang ikut Genta Organik juga SL salah satu. Dia beberapa tahun ini menggunakan biosaka. Jadi memang hasilnya tuh dia sendiri buktikan testimoni dia sendiri memang lain, beda antara penggunaan biosaka. Memang ada satu petakan yang dia menggunakan biosaka, yang satu
itu enggak. Jadi yang menggunakan biosaka itu lebih bagus hasilnya, iya, meningkat hasilnya dibanding dengan Biosaka itu apa, Bu? Nah, itu dia Pak. Penasaran Nanti ya, kita Pak, belajar ya? sama-sama. Nanti Kita kami lanjut, ajarin Pak. Pak ya. Lanjut di dalam, Pak. Singkatan atau apa, Bu? Bukan, Bukan. dia juga singkatan Iya. Pak. Singkatan biosaka tuh ada. Cuma cara membuatnya tuh Pak, hubungan antara hati manusia dengan yang pencipta di atas sama alam ini Pak, kolaborasi Pak. Harus ada saling keterkaitan Pak antara tiga itu Pak. Kalau kolaborasi itu apa, Mun? Saya enggak Bergabung. Bergabung Pak, Oh, penggabungan digabung. antara pekerjaan manusia dengan kita dengan hati kita dengan yang pencipta sama alam. berarti doa. Ya, salah satunya itu aja Pak. Jadi buatan saya belum tentu seberhasil buatan Bapak. Mungkin Bapak lebih khusyuk doanya daripada saya gitu. Tampaknya mudah buat biosaka, tapi iya. kalau hatinya lagi marah enggak jadi. Nggak jadi. Jadi, iya. Contohnya kayak apa? Jadi kalau Pokoknya- ciri biosaka jadi atau enggak jadi itu ada nanti perbedaan. Kalau jadi warna airnya sama. Tapi enggak pakai ramuan-ramuan. Nggak Nggak ada, Jadi- hanya daun-daun. Daun-daun, Pak. 5 macam ini Mal. Iya. Enggak dikasih ragi kalau buat tape kan dikasih ragi. Betul-betul air yang murni dengan daun tanaman. Air Air Murni, putih. air bersih, Bersih. air bersih. Tapi jangan air ledeng Pak. Air ledeng itu kan ada unsur kimia. Jangan. Air jar. Kalau air paret malah boleh. Boleh. Enggak boleh Tapi air jangan pahit. yang kena Yang ini kotor Pak. gini Pak. Jangan, nggak Kita boleh. cari daunnya, daun yang sehat, masa kita pakai air. Nanti kita belajar. Daun apa itu? Ah, Daun. Boleh kalau semua penasaran nih. macam boleh. daun. Nah, nanti Bapak belajar Pak. BPP ya Pak. Semua daun nih. Ini bisa. Itu bukan daun. Jadi itu namanya iya, berarti bukan Ini kan termasuk daun-daun. bukan cuma Bapak ya. Siapapun yang mau belajar biosaka boleh ke BPP nih. Boleh Ya, Pak. ada nih. Kapan Bang Budi ini. ditentukan waktunya Pak? Nanti. Aplikasinya Habis, mudah sorry, Pak. saya Semprot ajarkan Bapak. aja Pak. Ya. Mana saya nak jaga burung. Oh lah, kita sambil jaga burung, belajar Itu dulu. dia mengerjakan itu tuh Pak. Kalau dalam prosesnya itu hanya 10 menit. Tapi kalau kita dengan cincong-cincongnya mau setengah jam, enggak terlalu ini, enggak terlalu makan waktu. Tapi hasilnya tuh sangat-sangat berhasil guna. Terus bahan-bahannya ada di sekitar kita semua Pak. Ini bisa. Ini bisa. Daun-daun, yang penting daunnya sehat. Manggalo bisa. Manggalo anak bisa daun manggalo. anak- Minimal 5 jenis. Iya, daun manggalo. Pak lihat, minimal 5 jenis dedaunan yang ada di sekeliling kita. Penasaran? Pasti Bapak penasaran ya? Bapak ini memang suka dia. Iya. Dia suka memberikan kita biar semangat. Oke. Oke. Nah, daripada sudah petani penasaran, nanti lanjut di BPP masuk untuk teman-teman lainnya. Nah, silahkan hubungi BPP Singkawang Timur. Bagaimana penerapan pro-organik ini sudah mendukung produktivitas di pertanian di daerah Singkawang Timur. Nah, saya lanjut menabur. Kalau contoh di Singkawang ini katanya pengendalian rumput gulma tidak menggunakan herbisida, tapi menggunakan keong. Nah, kita dengar ceritanya di gimana nih Pak Budi? Ya, jadi ini salah satu petani yang pengendalian gulma pada tanaman padi menggunakan teknik apa ya? Keong. Nah, jadi tekniknya itu pada saat tanaman umur
2 minggu setelah tanam itu air kita masukkan kira-kira air setengah macak-macak. Nah, jadi kalau keong itu datang, maksudnya kira-kira air itu setengah badan keong. Nah, untuk itu tuh Pak, kira-kira berapa hari lah Pak perlakuan seperti itu Pak? Sampai rumputnya habis, Bu. Sampai rumputnya Jadi habis. kita ini kan mengamati setiap hari ya Pak Dori ya. Nah, jadi pas rumputnya habis itu nanti baru kita naikkan airnya lagi, keongnya kita ambil. Jadi keongnya bisa dimanfaatkan lagi ya Pak ya? Iya, keongnya bisa dimanfaatkan untuk bebek ternak. Ya. Betul Pak Dori. Mungkin ya, semoga pengalaman dari Kota Singkawang ini bisa bermanfaat untuk teman-teman lain, untuk petani-petani yang berada di khususnya Kalimantan Barat, walaupun lebih baik bisa dilaksanakan juga di seluruh Indonesia. Jadi pengendalian gulma untuk tanaman padi bisa diatasi dengan menggunakan keong yang ada di lahan persawahan kita. Terima kasih. Atau diulang Soer ngomong. Nah, udah. Ya, pagi hari ini kita bersama tim ya Bu Hartati di Kelurahan Pajintan ya Kak ya. Nah, di menurutnya kami kita mengulas lah Bu ya bagaimana budidaya tanaman padi yang sudah mulai menerapkan berorganik yang ada di Kota Singkawang ini. Tadi Pak taninya Pak Tosir, ya, ada Bang Budi, ada Ibu Hartati, ya, saya juga Paulus. Jadi memang udah kayaknya semakin banyak ya Pak informasinya, petani yang mulai menerapkan mengkombinasikan lah antara pupuk kimia dengan organik. Sebenarnya apa sih Pak maksudnya hal yang paling mendorong gitu petani kita mau melakukan perubahan nih dari sebelumnya pupuk kimia ke penerapan sedikit organik tuh, ada enggak petani ini kira-kira yang mendorong tuh apa gitu sebenarnya? Yang berkembang, berkembang gitu. Jadi mau gitu Pak, jadi mau menggunakan organik. Mungkin tapi sebelum waktu itu saya belum pernah pakai istilahnya tai kambing atau tai sapi. Itu memang perubahan itu sih memang beda. Bedanya sih kalau dikasih tai kambing dengan tai sapi itu memang beda dengan pupuk kimia gitu. Oh, bedanya di mana tuh Pak? Bedanya itu perkembangnya itu agak lain gitu, agak subur gitu. Subur di kimia atau Daripada kimia. Kalau kimia atau organik nih? Kalau suburnya sih subur organik itu. Oh, lebih bagus. Iya. Dari Jadi, tanah Pak? Jadi ke tanah itu istilahnya kalau umpama sekarang dikasih, keduanya itu lain tanah, makin lembut itu kalau dikasih. Oh, kalau pakai organik tanah makin lembut. Iya, makin lembut. Nampak dari tanahnya berubah ya Bu. Iya. Kalau untuk tanamannya Pak, padinya bedanya yang organik dengan yang itu pertumbuhan lah dulu. Hamaknya, Apanya? Pertumbuhan tanaman setelah menggunakan organik tuh gimana Pak? Apakah hamanya serangan hama berkurang atau tambah makin banyak? Kalau kurangnya sih kurang. Kalau dari kimia dengan organik itu agak kurang. Bagusnya agak pakai organik gitu. Oh gitu. Nah, cuma repot ya Pak ya? Iya. Repot. Coba kan ada intinya Pak, bisa berkumpul dengan kawan-kawan nih, bisa buatnya bareng-bareng. Terus makanya bisa lama nih, bisa disimpan. Iya. Karena kalau pupuk organik macam tai sapi, tai kambing itu kadang-kadang orang tuh kan ngambil secepatnya, wah ke warung aja. Oh gitu. Oh. Iya. Jadi kalau enggak yang praktis ya. Praktis, bisa didapat. Kalau organik ini kan ada proses pembuatannya. Iya. Pak, ya. Tapi Bapak ini ada miara ternak juga? Ada saya sapi. Ada. Oh, sapi ada. Sapi. Nah, itu dia. Berarti apa? Ke sawah, karet, banyak juga Iya. kembali ke. Memang kalau pro organik tuh mau punya ternaknya juga ya. Iya. Wajib itu sebenarnya. Satu kelompok dikasih satu paling ternaknya enggak 20 juga, ekor jadi ya. kambing. Oh, Ya, bila perlu Bisa tuh. untuk memenuhi kebutuhan 10 hektar. Jadi kotorannya kan bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik. Jadi selain Pak Tosir di sini nih ada juga namanya Pak Marsudi, tetanggaan juga Tetanggaan sama, juga, sama. ya juga menggunakan pupuk organik.
Gimana awalnya kita ngaplikasiin waktu itu kita nanam gitu, nanam. Umur berapa? Kapan kita masukkan air? 1 minggu setelah tanam. 1 minggu sih udah bisa masuk air, tapi sikit-sikit gitu. Oh, sikit-sikit. Rumputnya tumbuh tuh mulai kapan, Pak? Ya, masalah rumput ini tergantung. Kalau istilahnya air bisa diatur, istilahnya kita ngaturnya air, rumput tuh bisa enggak tumbuh. Oh, kalau bisa atur air. Kalau bisa atur air. Rumput enggak tumbuh. Rumput itu biar mau tumbuh itu enggak seberapa gitu. Enggak seberapa. Oh, kalau air itu bisa diatur, mainkan air gitu. bisa atur, Badan. Lalu keong tuh bisa memilah, Pak, mana padi, mana rumput gitu. Iya, jadi nanti itu keong itu kalau bisa yang rumput kecil-kecil tuh dimakan. Dimakan sama keong. Dimakan juga dan kena keong itu. Kalau airnya penuh, otomatis kan keong kan tetap di atas, bantai batang padi. Itu dia ilmu itu yang diterapkan dia. Kalau air ketinggian dimakan. Pak, ini udah nerapkan pakai keong belum, Pak? Pak Marsuli. Pak Marsuli yang Memang yang ilmu. Pak Marsuli ini kita mau ambil itunya, contoh di lahan yang udah menggunakan itu, yang udah menggunakan keong untuk pengendalian gulma. Itu memang boleh-boleh orang itu tuh. Mana padinya? Nanam sampai ketuaan punya Pak Marsuli lumayan. Yang mana Pak Budi yang pakai keong Pak Budi? Oh, yang ini. Berat sponsornya nih. Andra. Berat sponsornya. Kena banjir. lalu dia organik tumbuh. Tak pakai sapi, Pak. Jadi nih kita bahas nih kan. Nah, ini udah kuning, udah hijau. Iya. Nah, ini persoalannya nih, apakah pertemuan kelompok tani atau pendampingan penyuluhnya dan bagaimana, boleh Bapak sampaikan, Pak? Iya. Yang kemungkinan dia karena nanam kadang-kadang kendala air, ya kadang-kadang karena kelompok itu kemungkinan istilahnya ngadakan pertemuan istilahnya tanggal sekian sudah enggak ada biasa dalam 1 bulan pertemuan kelompok tani jarang. Kalau jarang tidak sampai setiap bulan jarang. Setiap bulan jarang. Jadi waktu menentukan semai itu enggak ditentukan sama-sama nih, Pak? Iya, kadang-kadang itu. Kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Artinya kan susah, Pak, kalau kita tidak sama-sama. Nah, ini nih kok macam ini kan payah juga. Payah nih kan, burung jadi apa sih kesulitan, Pak? Misalnya tanaman tidak serempak nih, Bapak rasakan lah misalnya. Coba. Ya, kesulitan mungkin ya karena kalau bagi saya lah, kalau macam saya kan saya fokus di sawah kemana-mana, karena kalau bagian atas ini karena satu dompeng jadi kemungkinan kesulitan ndak menyukupin waktu. Ndak menyukupin waktu. Kalau macam saya kan dah fokus saya ndak kemana-mana, hanya ya rawat sapi, 1 berkebun, kedua sambil tanam sayur saya. Ada tanam sikit-sikit daripada nunggu-nunggu padi terus. Itulah anutan saya. Sama dengan Pak Marsuli lah saya. Jadi ini perlu lah ya Pak ya upaya pengaktifan kembali pertemuan di kelompok tani oleh penyuluhnya, Pak ya, supaya petani yang di Kelurahan Pacitan ini kurang lebih kelompok tani apa nih, Pak namanya, bisa inilah ya, bisa kembali ngatur jadwal tanam, kapan turun, sama-sama nandur ya, sama-sama biar panen sama. Maksud saya itu yang diharapkan kalau bisa itu serempak supaya nyaman. Serempak ya, nyaman. Supaya nyaman. Masalah dalam penyemaian antara beda 2-3 hari wajar lah. Wajar ya, beda 2-3 hari. Ya. Itu kan kalau sama-sama itu jadi ama-ama itu tidak seberapa kalau sama-sama. Kalau bisa maksud saya yang diharap ya harus sama-sama. Tapi nanti biasanya kita nunggu yang dilihat ke atas.
masih belum ada bergerak. Di mana tidak ada yang bergerak. Jadi hanya saling tunggu kapan? Oh, jadi tidak nanam ya? Nah, maksud saya. Tumbuh dah tumbuh ya, Pak? Makanya saya sebenarnya bukan saya tidak mau sama-sama, karena saya sampai duluan karena lihat kondisi yang lain-lain tidak ada bergerak, macam mana kita? Macam mana, ya, betul, ya. Makin nunggu-nunggu lalu rumput. Betul, Nah, jadi saya nurunkan. Bukan saya tidak. Bukan tidak kompak ya. Oh itu sih Pak Taufik tidak bisa kompromi kok duluan terus. Bukan karena yang lihat itu kayak tidak ada bergerak, karena saya nurunkan. Berarti memang betul Pak, pertemuan kelompok tani perlu diaktifkan kembali agar kita punya kesepakatan kapan jadwal tanam. Iya. Kalau saya lihat Bapak ini udah ngadopsi teknologi Jajarbo kalau kami bilangnya. Cuma ininya masih agak jauh nih Pak. Iya. Rekomendasinya kan memang 4. Ini 7 Pak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya 7. Nah pernah Pak coba yang 4? Belum, saya belum. Belum, baru coba yang 7 nih. Iya. Kira-kira Pak kalau dilaksanakan apa gitu? Bedanya. Tapi kalau dikasih namanya ini apa nih bilangnya? orang sebut dibilang longgowo. Longgowo. Kalau sini bilangnya apa Pak? Ya kalau dikasih longgowo itu memang agak beda. Bedanya tiap kampung itu padi itu memang beda daripada tidak ada logo itu. Oh daripada tidak ada logo. Agak beda. Agak beda ya. Satu lagi nyemprotnya nyaman, langsung lewat di sini di jalan. Jadi tidak ganggu ke buah padi kita. Jadi alasan Bapak 7 ini karena tangan jangkauannya ya. Iya. Itu ya. Jadi kan kalau nyemprot kita kan lewat ini. Jadi tidak ganggu ke buah padi kita lewat kalau nyemprot. Nanti sebelah lagi. Kalau 4 mungkin asumsi Bapak terlalu dekat. Terlalu dekat. Oh, terlalu dekat gitu. Jadi dengan mengukur jarak tanam. Betul. Pak kalau kaitannya terhadap rumput dan sebagainya ada Pak perubahannya dengan logo atau enggak pengendalian gulma? Tapi kalau masalah rumputnya sih enggak ya? Enggak. Panen Pak, tekniknya gimana kalau di sini? Pakai tracer? Pakai tenaga. Pakai tenaga masih? Arit semua. Arit lalu? Pukul? Bukan pakai perontok. Oh pakai perontok, ada perontok. Ada oh iya pakai arit perontok. Masih ada penapan teknologi lah Pak. Iya pakai perontok. Tapi sekarang perontoknya dah rusak, tak bisa. Oh mulai rusak Pak? Rusak, tak mampu yang betulkan Pak Marsuli. Itulah katanya. Kata saya kalau bisa tolong diajukan bagaimana perontok itu karena kalau tidak ada perontok itu susah. Soalnya di sini sih hanya pakai perontok semua. Motornya pakai arit segini tingginya. Sebanyak-banyak ini satu perontok aja Pak di sini? Ya dulu ada kelompok sana ada satu. Kelompok Pak Marsuli satu. Cuma punya Pak Marsuli ini dah perontok sudah tua. Tahun berapa tuh Pak? Tahun berapa perontok itu? Dah rusak terus, tidak mampu yang betulkan Pak Marsuli. Itulah sekarang rusak. Maksud agak dekat juga? Bahas panen juga nggak perlu ya? Jadi kendala panen perontok Pak ya? Iya perontok itu yang di sini sekarang cuma satu. Dan unitnya rusak ya. Oke, baik. Tadi kita review Pak ya. Beberapa persoalan, pertama dari sisi kelembagaan, jadi kendala petani di Kelurahan Pacitan ini sekarang ini udah nanam tuh udah tidak serempak. Ya. Jadi perlu ditingkatkan lagi keaktifan kelompok untuk melaksanakan pertemuan kelompok dengan pendampingan oleh penyuluh agar nanti disepakati jadwal tanam dan tarikh sampai yang mereka akan tanam bersama. Ini ya Pak ya. Yang kedua ini yang masalah yang cukup kita rankingkan krusial juga ini persoalan panen ya. Ternyata pernah ada alokasi power tracer, cuma udah sangat lama dan kondisi power tracer itu sudah rusak dan tidak mampu lagi, betul kan ya? Udah tidak mampu lagi karena sudah mahal sehingga mereka kalau panen itu sekarang belum dipanen nih, nunggu power tracer dari kelurahan lain. Kelurahannya Rongkop ya, pinjam dari kelurahan sebelah untuk itu ada dua keluhan yang mungkin yang utama yang mau disampaikan dari petani dari Kelurahan Pacitan. Oke Pak, terima kasih. Salam pertanian, ayo bertani, petani sejahtera.